bagaimana caranya kita membangun kerjasama dengan Roh Kudus. Oke, sebelum kita lanjut, jadi pengen kita perhatikan semua ke sini. Fokus, fokus dengan sama-sama. Satu dan tiga. Lagi, dan tiga. Oke, semua pandangannya tertuju ke saya. Oke, saya. Sini. Jadi kalian fokus. Tidak usah lihat HP-nya dulu. Perhatikan ke sini baik-baik. Kita mau belajar sama-sama dan Kenny percaya bahwa setiap kita yang datang dengan sebuah kerinduan yang penuh di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita membangun kerjasama atau bersama-sama dengan Roh Kudus? Untuk kita dapat membangun kerjasama dengan Roh Kudus, maka kita perlu mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Bilang sama sekali kanannya, pribadi. Sekali lagi kan bilang, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kerjasama dengan Roh Kudus, kita berpartner dengan Roh Kudus. Yang pertama kita harus mengerti adalah Roh Kudus itu adalah pribadi. Sekali bilang, pribadi. Lagi, pribadi. Nah, kita belajar sama-sama. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah pribadi? Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah pribadi? Artinya, Roh Kudus satu kayak di bawah ini. Artinya, Roh Kudus adalah pribadi. Artinya, Roh Kudus itu memiliki yang namanya kehendak. Apa? Kehendak. Sebagai pribadi, Roh Kudus punya kehendak. Artinya, Roh Kudus punya keinginan. Kehendak itu sama dengan keinginan, sebuah kemauan, itu Roh Kudus. Sama seperti kalian punya kehendak, kalian punya kerinduan, kalian punya mau, sama. Sebagai Roh Kudus juga yang adalah pribadi, dia punya kehendak, dia punya kerinduan, dia punya kemauan, dia punya keinginan. Pertanyaannya lagi, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Roh Kudus? Kita udah belajar tadi kan, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi, artinya dia punya kehendak, dia punya keinginan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Roh Kudus? Untuk kita mengerti kehendak Roh Kudus, ini seringkali disampaikan buat kita. Berulang-ulang kali disampaikan buat kita. Untuk kita mengerti kehendak Roh Kudus, untuk kita mengerti keinginan Roh Kudus, untuk kita mengerti apa yang menjadi maunya Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan baca Alkitabmu. Apa? Lagi apa? Baca Alkitabmu. Bilang ke diri sendiri. Nah, sebutin namamu ya. Sebutin namamu. 2, 3, Andy, baca Alkitab. Oh, belum bisa semua. Sebutin namanya, sama-sama bilang 2, 3. Sambil tepuk-tepuk tangannya. 2, 3. Belum yakin, tambah yakin lagi. Sebutin namanya. Untuk kita bisa mengerti kehendak Roh Kudus, untuk kita bisa mengerti apa menjadi kerinduan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus, maka firman Tuhan bilang baca kitab. Karena kenapa? Karena semua yang Roh Kudus kehendaki, semua yang Roh Kudus inginkan, semua tercatat di dalam Alkitab. Gak perlu cari-cari ke tempat lain. Gimana caranya kita mengerti kehendak Roh Kudus? Baca firman Tuhan. Segala sesuatu yang diinginkan Roh Kudus, semua tercatat di Alkitab. Makanya firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus inginkan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Di Alkitab itu yang kita baca, semua di situ tercatat apa yang diinginkan Roh Kudus. Apa yang jadi kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini?
Jadi pengen kalian mengerti dulu, mengerti. Ya, bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus. Yang pertama kayak bilang tadi apa? Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Sebagai pribadi, dia punya yang namanya apa? Kehendak. Kehendak itu apa? Keinginan. Nah, untuk kita bisa mengerti kehendak atau keinginan Roh Kudus, maka tadi apa yang dibilang? Kita perlu apa? Baca Alkitab. Paham sampai di sini? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk kita dapat membangun kerjasama dengan Roh Kudus, maka kita perlu mengerti apa yang menjadi kehendak atau keinginan atau kemauan Roh Kudus. Contohnya, ini kasih ilustrasi di sini. Wah, Roh Kudus saya nggak datang hari itu. Oke. Tio. Tio. Ini anaknya apa? Cabang sekolah minggu dulu. Sini Tio, sini Tio. Maju Tio. Sekarang maju Tio. Kenapa Tio? Baik. Puji Tuhan. Nah, ini kasih gambaran kayak gini ya. Tio ini Roh Kudus. Oke. Tio ini Roh Kudus. Sebagai Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia punya kemauan. Nah, Tio sebagai Roh Kudus, dia ingin pegang Tio. Sebagai Roh Kudus, dia itu punya keinginan untuk memberikan, ya, memberikan kecil ini kan ya. Ganti Tio. Ini aja. Sini Tio, sini Tio. Tio sini Tio. Sebagai Roh Kudus, Tio itu ingin memindahkan mana sana Tio? Memindahkan meja ini. Dia punya kehendak, dia punya keinginan untuk memindahkan meja ini ke sana. Dari sini ke sana. Nah, Candy, ya, Candy ini pengen kerjasama bersama Roh Kudus. Ya, Candy pengen bekerja sama bersama Roh Kudus. Tapi Candy tidak akan mengerti keinginan Tio yang adalah Roh Kudus itu memindahkan ke sana kalau Candy gak bertanya, gak ngobrol, gak apalagi berkenalan dan lain sebagainya dengan Tio. Nah, Tio pun tidak akan ngomong keinginannya untuk memindahkan meja itu ke sana. Untuk Candy bisa mengerti kerinduan Tio, Candy perlu tanya sama Tio, apa menjadi keinginannya? Apa menjadi keinginanmu? Ada memindahkan meja ini. Nah, karena Candy ingin bekerja sama dengan Roh Kudus, maka Candy tahu sekarang, oh iya, ternyata dia ingin memindahkan ini ke sana. Yuk sama-sama berarti satu. Nah, kita bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang Roh Kudus inginkan di dalam kehidupan kita. Ternyata Roh Kudus ini pengen pindahin lagi ke sana, pindahin gitu. Pindahin lagi. Jalan terus sampai pada tujuannya. Silakan Tio, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Tio. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini ilustrasi simpel yang kayak bisa bagikan. Untuk kita bisa mengerti apa menjadi kehendak Roh Kudus, keinginan Roh Kudus, maka kita perlu dekat dengan Roh Kudus, tanya, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita perlu cari tahu. Tadi kan dibilang gimana caranya kita bisa tahu? Baca firman Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu apa menjadi keinginan Roh Kudus kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita. Tapi kalau kita baca Alkitab kita baca firman Tuhan, kita akan ngerti, oh iya, Roh Kudus maunya seperti ini. Oh iya, Roh Kudus maunya seperti itu. Oh, Roh Kudus maunya bekerja seperti ini. Oh, maunya Roh Kudus begini. Dan kalau kita mengerti, maka kita bisa bekerja sama. Kita tidak akan pernah bisa bekerja sama kalau kita nggak ngerti apa maunya Roh Kudus. Paham sampai di sini? Nah, lihat, kita akan baca lagi. Satu keinginan ini banyak, boleh saya kayak bilang gini, banyak sekali keinginan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita.
Ya. Nah, salah satu keinginan Roh Kudus, kita baca dalam firman Tuhan, salah satu keinginan Roh Kudus adalah menuntun kita untuk memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa salah satu keinginan Roh Kudus adalah menuntun kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Itu keinginan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, katakan amin. Ulang, tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, katakan amin. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini keinginan Roh Kudus. Roh Kudus ingin menuntun kita, Roh Kudus ingin memimpin kita untuk kita bisa menjadi penyembah-penyembah, pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan ini perlu kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Kita tidak akan bisa menjadi pemuji, penyembah dalam roh dan kebenaran kalau kita tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus, kalau kita tidak mengerti apa menjadi keinginan Roh Kudus, kalau kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang akan selalu memuji Tuhan, yang akan selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Saya di sini rindu menjadi pemuji penyembah yang roh dan kebenaran, menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, Roh Kudus mau bekerja bagi kita. Kayaknya percaya hari ini Tuhan bakal sesuatu buat kalian. Waktu kalian buka hati kalian, rindukan Tuhan. Hari ini, rindukan Tuhan. Rindukan jamahan Roh Kudus. Kalian gak perlu lihat kiri kanannya dulu dan gak usah mikir dulu tiap kalau nangis dilihat temanku malu. No. Gak ada cerita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu hubungan kalian dengan Tuhan. Amin. Itu hubungan kalian dengan Tuhan, bukan dengan teman kalian, bukan. Gak usah peduli kiri kanan kalian, teman kalian gak bertepuk tangan, oke lah terserah. Tapi kalian pribadi harus memuji Tuhan. Paham sampai sini? Mengerti? Oke? Nah, teman-teman yang berkata Tuhan Yesus Kristus, kayaknya untuk seusia kalian, wah, kayaknya itu udah dalam doa, apalagi dalam doa ke Tuhan Roh Kudus, wah, tiap malam datang, rindu selalu, wah, pengen selalu, belum dapat, belum diperlukan, datang lagi, gak berhenti, sampai satu titik, kini berdoa, Tuhan, aku rindu, aku udah semua yang memberikan. Ada bahasa-bahasa yang baru, kini gak ngerti, kini ngomong apa yang jadi ngomongin ini. Roh Kudus itu sudah diberikan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Sekarang kuncinya, kalian mau gak buka hati? Mau gak buka hati? Karena Roh Kudus ingin menuntun kita menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang ini belakang tangan. Oke, turun tangan. Sekarang tutup mata. Gak usah lihat kiri kanan, tutup mata dengan fokus dengan Tuhan. Tutup mata, fokus dengan Tuhan. Haleluya. Kalian boleh menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Penuhi aku dengan roh. Roh Kudus, karena lama takkan. Penuhi aku dengan roh. Gak usah lihat kiri kanan yuk. Semua tutup mata. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Gak usah lihat kiri kanan dulu.
Tutup mata, fokus dengan Tuhan. Kalau kalian rindu malah saat ini, Roh Kudus menjaga dan melawat kalian. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih.